Bab 3031 Kejatuhan Tuhan-Tuhan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu juga memanggil bola kecil itu. Sejak terakhir kali dia menerima warisan Yuan Shi Supreme, Xiao Qiu tertidur lelap. Dia baru terbangun hari ini. Bola memandang Fang Yu dengan sedikit cuek. Xiao Qiu, sekarang kita harus menghukum orang yang membunuh tuanmu, kata Fang Yu. Bola menatap Ji Wangu di depan sambil menggigit bibir bawahnya. Bas, di atas langit, ada permata berbentuk prisma yang mengambang. Saat ini, di wilayah utama berbagai suku bangsa di benua utara dan selatan, Anda bisa melihat pemandangan Tiandaomen Haosan di langit saat ini. Pada saat ini, seluruh benua Yunyu tampak sunyi. Para biksu dari semua ras yang dapat melihat pemandangan ini sangat terkejut dan tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Saya Kaisar Iblis Cixuan. Pada saat ini, Cixuan menonjol dan mulai berbicara kepada puluhan ribu orang di benua Yunyu. Pertempuran sebelumnya antara para dewa dan iblis diyakini diketahui oleh semua ras. Dalam pertempuran itu, manusia tertinggi Fang Yu mengalahkan Ji Wangu, memusnahkan seluruh dewa, dan berhasil menangkap para dewa dan iblis yang dikendalikan oleh Paviliun Zixin. Ji Wangu menjatuhkan tubuh para dewa dan iblis saja sudah merupakan suatu prestasi untuk menyelamatkan klan 10.000 Yunyu. Kamu bisa selamat, kamu harus berterima kasih kepada Fang Yu Zizun atas tindakannya. Suara Cixuan terdengar agung. 78 jaringan Tiongkok. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar Iblis. Sejak lama, puluhan ribu orang di benua Yunyu lebih takut pada iblis daripada dewa. Hari ini, kami akan mengeksekusi Ji Wangu, anggota Paviliun Zixin Chen Qianan, dan Roh Kudus di bawah pimpinan Paviliun Zixin di sini. Tidak perlu meragukan keadilan dari eksekusi ini. Paviliun Zixin akan mencuri dewa dan iblis yang tersegel dan mengendalikan mereka, cukup untuk membahayakan seluruh benua Yunyu. Adapun Ji Wangu, ia mengambil tindakan untuk menindas umat manusia 100.000 tahun yang lalu karena takut akan kekuatan umat manusia, sehingga umat manusia mengalami pukulan telak dan terdegradasi keras kelas 10, menanam sebab dan akibat kebencian. Sekarang Fang Yu adalah yang tertinggi. Pimpin umat manusia untuk membalas dendam dan menghidupkan kembali umat manusia. Kematian Ji Wangu adalah buah pahit yang dia kubur sendiri. Cixuan terus berbicara. Orang ini cukup pandai berbicara. Fang Yu memandang Cixuan dan menyipitkan mata. Di antara kata-kata ini, mereka langsung memilih ras iblis mereka. Namun, Fang Yu tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Pada saat ini, puluhan ribu orang di benua Yunyu juga terdiam. Protos langsung runtuh, dan Ji Wangu akan dieksekusi di depan umum. Mereka tidak pernah memikirkan hal seperti itu di masa lalu, dan mereka bahkan tidak dapat memimpikannya. Oleh karena itu, suasana hati mereka saat ini sangat mengejutkan. Protos ini, bahkan jika dikalahkan oleh iblis, tidak ada satupun dari mereka yang akan terkejut. 166. Karena menurut mereka, hanya iblis di benua Yunyu yang menjadi lawan para dewa. Tapi, Protos akhirnya jatuh ke tangan ras manusia. Keberadaan ini, bernama Fang Yu, juga diinginkan oleh dua klan para dewa dan iblis sebelumnya. Sekarang, Kaisar Iblis Cixuan jelas berada di pihak Fang Yu, sementara Ji Wangu berlutut di sana, menunggu eksekusi. Ada juga Paviliun Zixin, yang dianggap sebagai kekuatan terbesar ketiga di benua Yunyu, dan juga dihancurkan oleh Fang Yu. Ras manusia benar-benar menekan tiga kekuatan besar di benua Yunyu dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana Fang Yu ini bisa begitu kuat? Selanjutnya, eksekusi akan dilakukan. Algojo adalah satu-satunya murid Yuan Shi tertinggi dari ras manusia yang masih hidup. Wang Fan, kata Cixuan. Setelah mengatakan ini, dia menyingkir. Saat ini, Wang Fan sudah berdiri di samping Ji Wangu, memegang parang di tangannya. Ji Wangu berlutut di tanah, dengan rambut panjang tersebar di depan wajahnya, menutupi wajahnya. Saat ini, dia bukan lagi dewa yang sangat diperlukan, tetapi seorang sampah sekarat yang telah tersedot dan sekarat. Tangan Wang Fan yang memegang pisaunya sedikit gemetar, dan dia menarik napas dalam-dalam. Ji Wangu, hari ini, aku akan membalaskan dendam yang tertinggi, keluarga yang sama yang meninggal secara tragis di awal, dan membiarkan mereka beristirahat dengan damai. Wang Fan berkata dengan gigi terkatup. Haha, Ji Wangu tiba-tiba tertawa. Pembalasan, bisakah kamu membalas dendam? Apakah kamu memiliki kekuatan untuk membalas dendam?
Ji Wangu mencibir dengan suara serak, itu hanya mengandalkan bantuan orang luar yang kuat. Sebaliknya, aku menang tahun itu dan menang telak. Yuan Xi meledakkan dirinya di depanku. Aku membersihkan semua siswa, sedangkan kamu, itu hanya seekor monyet yang kutinggalkan khusus untuk dilihat. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Aku akui aku kalah dari Fang Yu, tapi aku tidak akan pernah mengakui bahwa aku kalah darimu dan Yuan Xi. Aku bahkan tidak kalah dari ras manusia. Aku baru saja kalah dari Fang Yu. Suara Ji Wangu meninggi dan sesak napas. Kata-kata ini semakin membangkitkan kemarahan di dada Wang Fan. Fang Yu, kamu memang lebih kuat dariku, tapi kamu pasti akan bertemu seseorang yang lebih kuat darimu di masa depan. Saat itu, kamu akan lebih sengsara dariku. Hahaha, Ji Wangu tertawa. Aku tidak pernah menyangka bisa membalaskan dendamku secara pribadi. Aku sudah bertahan selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin menunggu dan berharap selama itu bisa membuatmu mati, itu sudah cukup. Wang Fan mengangkat pedang di tangannya dan memotongnya secara tiba-tiba. Retakan, Ji Wangu terbelah dua oleh pisau ini. Nafas miliknya benar-benar hilang. Ji Wangu, penguasa Protoss yang telah mendominasi benua Yunyu selama bertahun-tahun, baru saja jatuh. Pemandangan ini juga terlihat di mata puluhan ribu orang di benua Yunyu. Penguasa Protoss, Ji Wangu, benar-benar mati. Penguasa tertinggi yang telah lama berdiri di puncak benua Yunyu dan mengendalikan segalanya, hari ini, pada saat ini, dieksekusi oleh umat manusia. Kematiannya melambangkan berakhirnya era ketika benua Yunyu diperintah oleh Protoss. Mulai sekarang, ini adalah era yang benar-benar baru. Protoss runtuh, dan ras manusia akan berkuasa mulai sekarang. Manusia, aku masih tidak bisa menerima mereka. Mereka sebelumnya hanyalah ras kelas 10, dan mereka hanya bisa menjadi budak. Apakah kamu bisa menerimanya atau tidak? Inilah kenyataannya. Ras manusia dan bahkan Protoss pun bisa dihancurkan. Siapa yang berani melawan mereka? Di antara 10.000 ras saat ini, para biksu dari berbagai kekuatan dan tingkat kekuatan berdiskusi dengan antusias, dengan ide yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya mereka mencapai konsensus. Artinya, masa depan benua Yunyu. Ras manusia harus menempati posisi dominan. Tidak peduli apakah kekuatan umat manusia dapat mencapai puncak masa lalu ras dewa, statusnya tidak dapat lagi digoyahkan. Siapa yang menyebabkan pelaku kejahatan Fang Yu? Ini benar-benar satu orang yang memperoleh Tao, seluruh keluarga naik ke surga. Karena kemunculan Fang Yu, meskipun umat manusia saat ini lemah, tidak ada ras yang berani meremehkan mereka, bahkan iblis pun menundukkan kepala. Di puncak gunung belakang, Wang Fan masih memegang pedang di tangannya, menatap mayat Ji Wangu, terengah-engah. Sudut matanya bergerak sedikit, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengeksekusi Ji Wangu secara pribadi, melampiaskan kebencian yang sudah lama ada, membuatnya merasa nyaman. Kebencian 100.000 tahun yang lalu akhirnya terbayar. Yang berdaulat, dan sesama saudara. Jika Anda merasa di bawah Jiu Quan, saya harap Anda dapat beristirahat dengan tenang. Wang Fan mengangkat kepalanya dan menatap langit biru, meninggalkan sederet air mata di satu matanya. Terlalu banyak hal telah terjadi dalam 100.000 tahun. Namun langit ini tidak jauh berbeda dengan 100.000 tahun yang lalu. Saat ini, dia mengingat banyak hal saat itu. Ini adalah kenangan yang sengaja dia hindari selama 100.000 tahun. Sekarang, dia dapat mengingatnya dengan tidak hati-hati. Fang Yu memandang Wang Fan, lalu berbalik untuk melihat bola. Bola kecil yang bersembunyi di belakang Fang Yu juga penuh air mata saat ini. Dia berdiri di sana, menatap kosong ke arah Wang Fan. Dia sepertinya juga mengingat semuanya saat itu. Tuan, gumam Xiao Qiu sambil menangis, air matanya tidak bisa berhenti. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, aku sudah mengatakan semuanya. Jangan bunuh aku tidak ingin mati, jangan bunuh aku. Pada saat ini, Chen Qianan, yang sedang ditahan di sampingnya, menangis dan menangis. Melihat Ji Wangu dipotong menjadi dua dengan satu pisau, dia tidak bisa lagi menahan rasa takut di hatinya. Mendengar teriakan Chen Qianan, Fang Yu berjalan keluar perlahan. Serahkan ini padaku, Fang Yu berkata kepada Wang Fan dan mendatangi Chen Qianan. Chen Qianan mengangkat kepalanya dan memohon dengan hidung dan air mata, Fang Yu, tuanmu punya banyak, biarkan aku pergi, karakter kecil sepertiku, itu terlalu murah untukmu, biarkan aku pergi, aku setelah itu,
aku bisa menjadi sapi, kuda, budak. Fang Yu tanpa ekspresi dan mengangkat telapak tangan kanannya. Om, cahaya perak berkedip, dan tombak suci langit muncul di tangannya. Merasakan keganasan Sky Celestial Halberd dari jarak dekat membuat Chen Qianan menangis semakin keras. Baru saja Wang Fan mengeksekusi Ji Wangu dengan parang biasa. Tapi apa yang diambil Fang Yu sekarang, jelas merupakan senjata ajaib yang ampuh. Membunuh seekor ayam dengan palu godam saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Jaga hidupku, pertahankan hidupku, tolong, Chen Qianan menangis dan tidak bisa menahan diri. Adegan ini membuat para pembudidaya dari semua ras mengerutkan kening dan tampak menghina. Meskipun mereka tidak tahu siapa Chen Qianan, kebanyakan dari mereka merasa sangat memalukan karena mereka masih berperilaku sangat malu sebelum meninggal sehingga mereka bahkan tidak mempertahankan martabat terakhir mereka. Biarkan aku pergi, Chen Qianan masih memohon. Tapi saat ini, Fang Yu telah mengangkat tombak surgawi dan menikamnya. Ledakan, terjadi ledakan keras. Dibandingkan dengan metode kematian Ji Wangu yang terbagi menjadi dua, Chen Qianan mati dengan meledakkan tubuhnya secara langsung. Di saat-saat terakhir Fang Yu bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepada Chen Qianan. Setelah berurusan dengan Chen Qianan, dia berjalan menuju tubuh Roh Kudus terakhir yang akan dieksekusi. Roh Kudus bertindak dengan tenang, bukan kegilaan Ji Wangu sebelum kematiannya, atau keruntuhan Chen Qianan, tetapi ketenangan. Ini ada hubungannya dengan bagaimana dia diciptakan. Sepertinya kamu di sini, satu-satunya yang tidak peduli dengan kematian, kata Fang Yu. Roh Kudus mengangkat kepalanya dan memandang ke arah Fang Yu, dengan cahaya hijau samar di pupilnya, dan berkata, selama itu adalah makhluk hidup, tidak ada yang bisa menghindari kematian. Hal yang sama berlaku untuk saya, tapi saya tidak takut, saya bisa mengharapkan hasil ini. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan bertanya, saya tahu Anda tidak akan menjawab, tapi saya masih ingin bertanya. Ketika Paviliun Zixin mengirimnya ke tingkat yang lebih rendah dengan menyamar sebagai Chen Qianan, tugas apa yang Anda selesaikan? Setelah mengajukan pertanyaan, Fang Yu mengamati fluktuasi di mata roh suci. Namun saat ini Roh Kudus menjawab, mau tahu jawabannya. Sebenarnya saya bisa mengungkapkan sedikit informasi kepada Anda. Misi saya melibatkan makhluk yang sangat berkuasa. Keberadaannya di luar imajinasi Anda. Petik 2. Mendengar jawaban ini, hati Fang Yu kaget. Ia telah ada sejak lama, dan kekuatannya sangat kuat. Keberadaan semacam ini hanya dapat memikirkan satu kemungkinan di bidang tempat langit besar berada. Itu adalah iblis pertama yang berurusan dengan Fang Yu. Sebelum Fang Yu hendak naik, dia menemukan bahwa iblis pertama dari 10.000 dao telah menghilang di jurang itu, dan telah hilang. Mungkinkah Roh Kudus di hadapanku melepaskan iblis pertama dari 10.000 cara? Katakan sekali lagi, misi ini bukanlah permintaan dari Master Pavilion, tapi pengiriman dari level tertinggi. Hanya saja benua Yunyu tempat kita berada, relatif lebih mudah untuk turun di alam yang lebih rendah, dan kemudian misi diserahkan kepada kita. Jika tidak, kita tidak memenuhi syarat untuk menyentuh keberadaan tingkat tinggi seperti itu. Roh Kudus melanjutkan, mata Fang Yu berkedip. Dia pada dasarnya dapat yakin bahwa tugas yang Roh Kudus katakan, terkait dengan permulaan iblis. Hanya itu yang bisa kukatakan. Fang Yu, alasan memberitahumu adalah untuk memberitahumu, melawan kami, kamu tidak bisa hidup lama. Fang Yu, kamu tidak tahu seberapa kuat kekuatan di baliknya, kami adalah, kamu tidak dapat membayangkan. Nada suara Roh Kudus dengan niat membunuh yang dingin, kami dikalahkan, tetapi di belakang kami, ada aliran orang-orang kuat yang menunggumu. Ledakan, sebelum kata-kata roh suci jatuh, Fang Yu telah menusuk tombak langit dari kepalanya. Ledakan, kekuatan tombak suci di langit menghancurkan tubuh Roh Kudus dalam sekejap, meninggalkannya berkeping-keping. Bau samar darah melayang dari puncak gunung belakang. Ada keheningan di sekeliling. Fang Yu berdiri di tempat, memegang tombak suci di langit, sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia sedang memikirkan tentang masalah yang berkaitan dengan permulaan 10.000 iblis. Jika apa yang dikatakan Roh Kudus itu benar, maka Roh Kuduslah yang melepaskan setan pertama, dan Roh Kudus turun ke alam yang lebih rendah setelah menerima tugas tingkat tertinggi. Itu berarti, itu adalah halaman suci, dan itu adalah lapisan tertinggi dari halaman suci, dengan fokus pada 10.000 dao iblis pertama. Mereka menentukan posisi iblis pertama Wan Dao,
dan kemudian mengirimkan Roh Kudus untuk datang ke alam bawah untuk menyelamatkan iblis pertama Wandao. Namun, cara apa yang digunakan pengadilan suci untuk memecahkan kurungan tersebut? Anda tahu, kandang itu dibuat oleh orang itu. Dalam kesadaran Fang Yu, kemampuan orang itu tidak terduga. Meskipun Li Huoyu mengatakan bahwa sekarang orang itu diambang kehabisan minyak, dan semua metode yang ditetapkan sebelumnya melemah, termasuk pembatasan Yulawan. Tapi bagaimanapun juga, jurang maut, pesona di sana. Tak satu pun dari mereka yang mudah dibongkar. Pada awalnya, Roh Kudus berhasil menerobos. Itu pasti karena tingkat tertinggi dari halaman suci memberinya senjata ajaib tertentu atau menyediakan sarana. Halaman suci, awal dari iblis. Keduanya sebenarnya berkaitan. Apakah pengadilan suci menyelamatkan iblis pertama 10.000 dao? Apakah Anda ingin menggunakan iblis pertama 10.000 dao? Tapi bagaimana mungkin dengan mudah bekerja sama dengan pengadilan suci dengan keberadaan iblis pertama 10.000 dao? Tao, Fang Yu mengerutkan kening. Panggil, angin sepoi-sepoi bertiup. Lagi, Fang Yu pulih. Dia menoleh untuk melihat Cisuan dan memberi isyarat padanya untuk maju dan berbicara. Cisuan segera mengerti dan melangkah maju. Guru ilahi Ji Abadi, pejabat senior Paviliun Sixin telah dihukum. Nada suara Cisuan tinggi, mengguncang dunia. Saat ini, dia sangat bersemangat. Akhirnya, dia akhirnya menunggu hari ini. Ji Wangu akhirnya meninggal, terbunuh secara tragis karena jatuhnya Wang Fan, dan terbagi menjadi dua. Ji Wangu ini, yang dulunya menyendiri dan selalu menghadapi semua makhluk hidup di dunia dengan sikap yang lebih tinggi, akhirnya meninggal. Protos juga runtuh. Tidak akan ada dewa di benua Yunyu di masa depan. Mulai sekarang, kita akan menganggap umat manusia sebagai penghormatan terhadap puluhan ribu ras di benua Yunyu. Kita semua harus berterima kasih kepada umat manusia atas kontribusinya yang besar. Cisuan berkata lagi, sebagai Kaisar Iblis, saya juga ingin mengungkapkan iblis kita di sini. Kami telah memutuskan untuk menyerah kepada ras manusia dan menjadi anak perusahaan dari ras manusia. Begitu ucapan ini keluar, dunia kembali terguncang. Setan, tunduk pada ras manusia dan menjadi ras tambahan dari ras manusia. Tidak peduli apakah ini diucapkan dari mulut biksu lain, itu tidak mungkin benar. Namun, ini dikatakan dari mulut Kaisar Iblis Cisuan. Aku mendengarnya kan. Apakah ras iblis akan menjadi ras tambahan dari ras manusia? Ini. Setan sebenarnya bersedia, bagaimana mereka bisa bersedia? Apakah masih ada total 500.000 anggota yang tersisa di ras manusia? Dengan ukuran sebesar itu, kamu bisa memesan raksasa seperti ras iblis. Ini terlalu ilusi. Puluhan ribu orang di dunia terguncang. Tapi saat ini, Cisuan sudah selesai berbicara. Gambar virtual di langit berangsur-angsur menghilang. Rapat eksekusi telah selesai. Tapi, sensasi di benua Yunyu masih berlangsung, dan tidak akan tenang dalam waktu singkat. Karena langit telah berubah. Kali ini, benua Yunyu benar-benar akan mengubah langit. Jungkir balik Protos runtuh, iblis menjadi abdi dalam, dan manusia berkuasa. Sebuah kelompok etnis yang telah diturunkan menjadi kelompok etnis kelas 10 dalam 100.000 tahun terakhir, dan bahkan seekor binatang pun dapat menginjaknya, kini telah berubah menjadi kelompok etnis pertama di benua Yunyu. Ini, tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai naik turun. Di dalam Tiandaomen, ruang diskusi. Fang Yu duduk di tempat pertama, tersenyum pada Cisuan, yang berlutut di depannya, dan 5 Raja Iblis di belakangnya. Di samping, duduk di samping Wang Fan, Fei Qi dan seterusnya. Cisuan, jujur saja, aku masih tidak mempercayaimu, atau seluruh iblismu, kata Fang Yu. Cisuan mengangkat kepalanya dan menjawab, saya dapat memahami pendapat Fang Zizun, dan saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kepercayaan Anda dalam waktu singkat. Tapi aku tidak punya waktu untuk menguji kesetiaanmu. Fang Yu mengangkat alisnya, aku akan segera pergi dari sini. Mendengar ini, wajah Cisuan sedikit berubah. Fang Yu menatap lurus ke wajah Cisuan dan 5 Raja Iblis di belakangnya. Fang Zizun akan meninggalkan dunia ini. Cisuan bertanya, tapi, dengan kekuatan Fang Zizun, ini memang masalah waktu. Aku ingin pergi, tapi aku tidak mengkhawatirkanmu, jadi, menurutmu aku harus apa? Mengerjakan. Fang Yu bertanya sambil tersenyum, kamu harus menemukan cara. Jika tidak ada cara yang baik untuk meyakinkan saya, maka
Saya hanya dapat menggunakan metode yang paling langsung. Wajah Cisuan berubah, dan dia segera berkata, Fang Zizun yakinlah, aku dan iblis teratas telah menerima kontrak darah Fang Zizun. 78 Zhong Wenwang, akta darah. Menurutku itu tidak cukup dapat diandalkan. Sebagai setahuku, membubarkan akta darah itu perkara sepele. Fang Yu berkata dengan ringan, orang kuat sepertimu yang akan melangkah ke alam keabadian surgawi, harus ada beberapa cara juga, seperti seni hidup dan mati yang telah Anda kuasai, kelahiran kembali langsung, kontrak darah juga tidak sah. Hati Cisuan terkejut begitu dia mengatakan ini. Memang benar, ketika dia memutuskan untuk menerima kontrak darah, dia sudah berencana menggunakan seni hidup dan mati untuk melepaskan kontrak darah di masa depan. Dia tidak menyangka, Fang Yu akan mengambil inisiatif untuk mengemukakannya saat ini. Cisuan mengertakkan gigi dan berkata, Fang Zizun, kupikir begitu, tapi yang bisa kukatakan padamu sekarang adalah, aku benar-benar tidak akan melawan, bahkan jika Fang Zizun pergi, aku tidak akan berpikir tentang berurusan dengan umat manusia. Karena aku tahu betul bahwa Fang Zizun ingin menghancurkan ras iblis, itu terlalu sederhana. Aku tidak akan membiarkan ras iblis dihancurkan di tanganku demi keuntungan sementara. Contoh jiwamu ada di depan saya. 166. Dia mengendalikan hukum alam dan bukan lawanmu, bagaimana mungkin aku masih ingin melawanmu? Fang Zizun, tolong percaya apa yang aku katakan. Ucapan Cisuan bisa dikatakan benar, dan tidak ada setengah kebenarannya. Dia benar-benar tidak memiliki sedikit pun pemberontakan. Bahkan jika Anda menerobos Kuan Wu Tianxian di masa depan, Anda tidak akan memiliki pemikiran apapun. Karena, dia melihat adegan Fang Yu berhadapan dengan Ji Wangu dan bertarung melawan para dewa dan iblis dengan matanya sendiri. Dia bertanya pada dirinya sendiri jika dia berkultivasi selama lebih dari 100.000 tahun, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Ji Wangu, yang mengendalikan hukum seluruh dunia. Apa yang akan dia gunakan untuk melawan Fang Yu? Fang Yu memicingkan mata ke arah Cisuan dan berkata, kamu benar dalam berpikir begitu. Kamu harus tahu bahwa aku dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sesuka hati, dan tidak peduli berapa jauh jaraknya, itu hanya sesaat. Aku tahu, jawab Cisuan berulang kali. Dia telah melihat kemampuan Bei Bei dengan matanya sendiri. Fang Yu melirik banyak setan di depannya dan berkata, baiklah, semua seniormu, lalu terima kontrak darah pertama Wang Fan dan banyak tandaku, sehingga cukup aman. Petik 2. Dipahami, Cisuan tidak menolak, dia juga tidak bisa menolak. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan persyaratan di depan Fang Yu, hanya untuk menerima semua perintah. Dia beruntung masih hidup, jika tidak, nasib Ji Wangu adalah takdirnya. Setelah menangani masalah yang berhubungan dengan ras iblis, Fang Yu memimpin Wang Fan meninggalkan Tiandaomen, dan memanggil Bei Bei di dataran kosong di luar Tiandaomen. Wang Fan tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu, dan dia sedikit bingung. Bibi, letakkan istana Tianshan di sini, kata Fang Yu. Wow, Bei Bei berbalik di udara, melepaskan tanda cincin. Bas, tanda cincin muncul di udara di depan, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Bum, istana Tianshan yang lengkap, di tengah kerlap-kerlip cahaya terang, perlahan-lahan jatuh dari tanda cincin besar, dan akhirnya jatuh seluruhnya ke tanah. Bas, cahaya istana Tianshan akan menerangi langit dan bumi. Istana Tianshan yang besar baru saja muncul di dataran. Menonton adegan ini, wajah Wang Fan terkejut. Oke, saatnya masuk dan memeriksa rampasannya. Fang Yu tersenyum. Setelah itu, dia dan Wang Fan memasuki istana Tianshan satu demi satu. Setelah beberapa saat, Fang Yu memanggil Hong Yaozu, Fei Qi dan sekelompok bawahannya lagi. Paviliun harta karun di istana Tenjin terlalu berlebihan. Bahkan Fang Yu pun terkejut. Paviliun harta karun tampak seperti bangunan biasa di luar, tidak terlalu besar. Tapi tidak ada apapun di dalamnya. Di dalam gedung ini ada ruang independen lainnya. Begitu masuk, bidang penglihatan langsung dibanjiri cahaya berbagai warna. Sejumlah besar batu ajaib terbaik, berbagai bahan, berbagai ramuan terbaik, bahan obat berkualitas tinggi, instrumen magis, dapat dilihat sekilas. 166. Besarnya ruang ini hampir mustahil untuk ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, jika Anda terus maju, Anda tidak dapat mencapai akhir,
dan harta karun yang Anda lihat di mata Anda, apapun yang Anda letakkan di luar dapat menimbulkan sensasi yang luar biasa. Apakah ini keluarga Protoss? Memang cukup kuat, Fang Yu berkata dengan emosi sambil berjalan. Wang Fan mengikuti, ekspresinya juga kaget. Tapi setelah dipikir-pikir, Protoss telah berdiri di benua Yunyu selama bertahun-tahun. Dapat dikatakan bahwa ia telah menyerap semua harta karun terbaik di benua Yunyu, dan memiliki peti harta karun seperti itu adalah hal yang normal. Sial, aku terpesona melihat pemandangan itu. Fang Yu berhenti berjalan dan berhenti. Memang masih banyak harta lainnya, tapi yang dia pedulikan hanyalah Cit. Terutama warisan yang didapat Ji Wangu dari kota kuno Yuanxi. Fang Yu secara langsung melepaskan akal ilahi, menggunakannya untuk mencari titik tumpukan Cit. Segera, dia menemukan posisinya. Terus masuk lebih dalam, dan Anda akan mencapai posisi paviliun kitab suci Tibet. Ada banyak sekali buku rahasia yang disimpan di sini, sebagian besar berasal dari metode rahasia berbagai ras di benua Yunyu. Banyak di antaranya adalah metode rahasia Protoss itu sendiri, dan juga sangat berharga jika ditempatkan di luar. Dan warisan peninggalan Yuanxi Supreme yang dicari Fang Yu akhirnya ditemukan. Jumlahnya tidak banyak, terletak di sudut paviliun kitab suci Tibet. Ada total 12 cheat. Fang Yu menggunakan nama-nama cheat ini untuk menentukan asal-usulnya. Karena 12 cheat ini, Fang Yu telah membaca hampir semuanya. Saya telah melihat hal yang persis sama ketika saya masih di bumi. Kuan Zengong, Seni Hunyuan, Tangan Hantu Ciyun, Seni Rahasia Guyuan, Del. Mungkin ada beberapa perubahan pada nama latihan ini, tetapi isinya pada dasarnya sama persis seperti yang diketahui Fang Yu. Di antara mantra-mantra tersebut, 8 di antaranya dinilai sebagai mantra tingkat setengah abadi di dunia budidaya makhluk abadi pada tahun itu, dan 4 di antaranya merupakan mantra tingkat surgawi sejati. Dan kedua-belas sekte ini berasal dari 12 sekte yang berbeda. Sekte ini memiliki sejarah yang panjang. Kenapa latihan ini muncul di sini? Hati Fang Yu bergetar. Bahkan jika dia tidak menguasai mantra tingkat semi-surgawi di bumi, dia pada dasarnya sudah membacanya. Oleh karena itu, dia dapat dengan mudah mengenali latihan ini, setidaknya keberadaan yang sangat mirip telah muncul di bumi. Kemudian hubungi teknik sihir pemadaman Qi Yuanxi. 78 Zhongwen Wang. Mungkinkah latihan ini dibawakan oleh Yuanxi Supreme dari bumi? Namun dari segi waktu, tampaknya tahun keberadaan Yuanxi Zizun dan waktu munculnya latihan ini sangat tidak cocok. Fang Yu mengerutkan kening. Ini adalah teknik Yuanxi Zizun yang tinggal di kota kuno Yuanxi, dan semuanya dikuasai oleh Ji Wangu. Wang Fan mengertakkan gigi dan berkata, pasti lebih dari sedikit itu, dan beberapa dari Ji Wangu belum telah disimpan di sini. Fang Yu pulih dari pikirannya. Dia melihat sekeliling, menatap Wang Fan lagi, dan berkata, bagaimanapun, harta di istana surgawi ini cukup untuk membuat kehidupan masyarakat berkembang pesat. Terserah kamu untuk bertanggung jawab di sini, dan kamu akan mendistribusikan semua isinya. Tidak, ini pialamu, terserah padamu, kata Wang Fan. Saya akan memilih beberapa artefak magis yang menurut saya lebih berguna dan pergi. Saya tidak bisa membawa yang lain, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Memahami, Wang Fan tidak lagi menolak. Dia tahu Fang Yu akan pergi dari sini cepat atau lambat, dan dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan tempat ini. Di Istana Tianshan, Fang Yu tinggal selama 3 hari. Selama periode waktu ini, dia mengambil 4 buku rahasia Protoss, 8 instrumen magis, serta pil roh dan berbagai bahan batu ajaib dalam jumlah yang bervariasi. Kemudian, dia meninggalkan Istana Surgawi. Adapun berbagai hal yang berkaitan dengan umat manusia di benua Yunyu, dia telah menyerahkannya kepada Wang Fan, dan hanya bisa ditangani oleh Wang Fan. Ada banyak luka lama di tubuh Wang Fan, Fang Yu membantunya mengobati beberapa, namun ia masih membutuhkan masa penyembuhan yang lama untuk pulih. Namun secara umum, Wang Fan baik-baik saja. Mungkin sulit bagi basis budidaya untuk terus meningkat, tapi setidaknya tidak akan terus turun. Fang Yu merasa lega karena menyerahkan masalah di benua Yunyu kepada Wang Fan. Dia tahu dibandingkan dengan dirinya sendiri, Wang Fan lebih penyayang dan bertanggung jawab terhadap umat manusia di sini. Setelah 3 hari berikutnya, Fang Yu pada dasarnya menangani semua masalah sepele. Selanjutnya, yang ada hanyalah pertanyaan memutuskan kemana harus pergi. Menurut beberapa legenda di benua Yunyu,
selain pembangkit tenaga listrik teratas yang naik langsung, satu-satunya lokasi yang disebutkan adalah Pulau Reinkarnasi. Legenda mengatakan bahwa pulau ini terletak di wilayah laut paling selatan benua Yunyu, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kesempatan yang cukup yang dapat mengetahui keberadaannya, mendarat di pulau ini dan meninggalkan benua Yunyu. Namun legenda ini lebih terdengar seperti mitos rakyat, dan kredibilitasnya tidak tinggi. Namun, dengan tidak adanya petunjuk lain, legenda ini setidaknya memberikan arah yang tepat. Apakah kamu ingin pergi ke Deathwill untuk mengobrol dengan hakim? Pikir Fang Yu. Saya tidak merekomendasikan ini. Begitu pikiran Fang Yu keluar, suara Li Huoyu terdengar. Oh, bagaimana menurutmu? Fang Yu bertanya, saya merasa paling mudah mencari hakim. Nyaman, menurutku itu hanya mencari masalah. Li Huoyu berkata, meskipun kamu bisa melarikan diri dari kurungan roda kematian sebelumnya. Faktanya, waktu itu bukanlah pelarian yang berhasil. Lagi pula, jika pihak lain tidak ingin melepaskanmu, mereka dapat menangkapmu kembali dalam sekejap. Kalau begitu aku bisa lari lagi, kata Fang Yu. Kemudian pihak lain akan menangkapmu kembali, reinkarnasi tanpa batas. Li Huoyu berkata dengan marah, jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk pergi ke tempat-tempat seperti Deathwill Star, begitu kamu memasukinya, hakim akan memutuskan segalanya. Bahkan kamu tidak ada gunanya mengalahkan hakim. Di dalam Deathwill, dia bisa membuatmu tidak pernah menemukannya. Tapi kenapa dia harus menjebakku? Aku tidak punya dendam padanya. Fang Yu mengangkat alisnya, meskipun aku berjanji padanya suatu kondisi sebelumnya. Karena itu, jangan perlakukan hakim itu sebagai orang bodoh. Li Huoyu berkata, tentu saja, saya tidak dapat membantu Anda jika Anda harus pergi. Mungkin Anda dapat melakukannya dengan paksa untuk meninggalkan roda kematian, tetapi berapa biayanya? Waktu sulit untuk mengatakannya. Fang Yu sedikit mengernyit, memikirkannya. Memang benar, jika dia pergi ke bintang Deathwill lagi, jika dia tetap tidak menyebutkan fragmen aslinya, hakim pasti akan menyusahkannya. Sebenarnya, ada terlalu banyak cara untuk meninggalkan dunia ini. Kamu bisa pergi ke segala arah. Li Huoyu berkata, saya sudah mengatakannya sejak lama. Sekarang pesawat besar ini digabungkan dengan beberapa lapisan pesawat. Dibuat, dengan kata lain, di pesawat besar, kamu tidak perlu naik seperti dulu. Meskipun masih ada penghalang tertentu antar alam, itu jauh lebih sederhana daripada kebutuhan sebelumnya untuk terbang melalui tepi pesawat, khusus bagimu, sangat mudah untuk melintasi alam. Sama seperti kamu selama alam Suyuan datang ke benua Yunyu, selama Anda bergerak maju, Anda selalu dapat mencapai tepi alam. Tapi pergi ke alam berikutnya sesuka hati seperti ini, mungkin membuatku semakin menyimpang dari posisi kakak dan guru senior. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, dia telah melihat wasiat yang ditinggalkan oleh saudara Dao Chen di alam Suyuan, dan tahu bahwa situasi Master Dao Tian tidak baik. Tapi masalahnya setelah datang ke benua Yunyu, dia kehilangan petunjuk. Setelah kakak laki-lakinya meninggalkan alam Suyuan, sepertinya dia belum pernah mencapai benua Yunyu. Jadi, kemana dia pergi? Di mana tuannya? Fang Yu merasa dia tidak bisa lagi pergi ke alam berikutnya tanpa tujuan seperti itu. Mengenai pertanyaan arah, sebenarnya Anda tidak perlu terlalu khawatir. Li Huoyu berkata, arah yang Anda pilih sebagian besar adalah arah yang benar. Anda tidak perlu bertanya mengapa pada saat ini. Persepsi saya juga seperti ini. Tidak ada yang memberitahu saya alasannya. Tuan, menurutku ini masalah keberuntungan. Jawab air mata dingin. Ki keberuntungan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, arah yang saya pilih adalah arah yang benar. Jadi mengapa saya tidak bisa bertemu dengan para senior atau menemukan petunjuk yang relevan tentang para master? Tapi kamu melihat Yuan Shizizun, menyelamatkan muridnya Wang Fan, dan umat manusia yang berbahaya di benua Yunyu. Li Huoyu menjawab dengan ringan. Fang Yu tercengang saat mengatakan ini. Jangan terlalu ragu-ragu. Bagimu, dimanapun sama saja. Lawanmu ada di mana-mana, kata Li Huoyu. Fang Yu tidak berbicara lagi. Kata-kata Li Huoyu masuk akal. Kondisinya saat ini tidak memungkinkan dia memiliki lebih banyak pilihan. Lupakan saja, kalau begitu, ikuti saja legendanya dan pergi ke selatan. Ambil satu langkah dan hitung satu langkah. Fang Yu membuat keputusan akhir. Pada hari kedua, Tiandaomen, ruang pertemuan. Fang Yu memberitahu semua kultivator yang hadir bahwa dia akan meninggalkan benua Yunyu.
Kabar ini sebenarnya bisa diharapkan oleh siapa saja. Kekuatan keberadaan Fang Yu yang menghancurkan jiwamu dan mengalahkan para dewa dan monster telah lama melampaui dunia ini. Hanya saja, terlalu cepat. Kakak, maukah kamu kembali lagi nanti? Hong Yaozu bertanya dengan mata merah. Awalnya dia hanya takut pada Fang Yu, tapi kemudian lambat laun berubah menjadi kekaguman, dan rasa syukur. Oleh karena itu, dia tentu saja enggan menyerah. Yah, selama ada masalah apapun di sini, seperti pengkhianatan iblis yang tiba-tiba, aku akan segera kembali. Fang Yu tersenyum. Saat berbicara, dia juga melirik Cisuan di samping. Cisuan terkejut, dan segera berlutut di tanah, berkata, Fang Zizun, aku bersumpah demi darah klan iblis, aku tidak akan pernah melakukan apapun terhadap klan manusia. Oke, duduklah, kata Fang Yu sambil melambaikan tangannya. Cisuan baru saja duduk kembali. Selanjutnya, Fang Yu hanya menanyakan beberapa pertanyaan lanjutan, dan kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada para biksu ini. Wang Fan akan menjadi pemimpin umat manusia di benua Yunyu dan memimpin umat manusia kembali ke puncak. Fei Qi juga sedang dalam proses perbaikan berkelanjutan, dan pasti akan menjadi tangan kanan Wang Fan di masa depan. Memang hanya ada sedikit talenta yang tersedia untuk umat manusia saat ini, dan butuh waktu lama untuk pulih dan berlatih sebelum talenta sejati bisa muncul. Tidak perlu khawatir tentang hal ini, dan tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah memesan sesuatu, Fang Yu meninggalkan ruang diskusi dan datang ke puncak gunung belakang bersama Wang Fan. Pada saat ini, Fang Yu menemukan kerumunan orang berkumpul di bawah gunung belakang. Memang, semuanya adalah ras manusia. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan memandangi para biksu manusia ini. Terima kasih, Tuan Fang Yu, atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Pada saat ini, ribuan ras manusia di bawah berbicara bersama, dengan suara nyaring. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan kelompok ras manusia ini semuanya berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. Ini adalah ucapan terima kasih mereka yang spontan. Wang Fan di samping berkata, kami tidak punya panduan apapun. Fang Yu melihat banyak ras manusia di bawah. Wajah umat manusia ini penuh rasa syukur, tidak ada rasa mati rasa di mata masa lalu, bahkan ada yang hanya cahaya dan harapan. Fang Yu mengangguk kepada mereka, melambaikan tangannya, dan berkata, kamu harus lebih berterima kasih kepada Wang Fan. Tanpa ketekunannya selama bertahun-tahun, ras manusia tidak dapat bertahan sekarang. Terima kasih, Tuan Wang Fan. Banyak ras manusia kembali berteriak serempak. Mata Wang Fan memerah, dan dia tidak banyak bicara, dia hanya berkata, pergilah, dan bekerja keraslah untuk menebus pemborosan tahun-tahun ini. Umat manusia di bawah perlahan-lahan menyebar. Di puncak gunung belakang, Fang Yu memanggil bola kecil dan menyerahkannya kepada Wang Fan. Bola kecil, mungkin ada banyak bahaya kemanapun aku pergi, aku tidak bisa membawamu lagi, kata Fang Yu. Saudaraku, kenapa kamu pergi begitu cepat? Xiao Qiu menggeliat sambil berlinang air mata dan mengatupkan kedua tangannya, jelas enggan. Tetapi dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak ingin meninggalkan benua Yunyu, dia ingin tinggal di tempat di mana guru pernah ada selamanya. Aku akan kembali menemuimu di masa depan. Fang Yu mengusap kepala Xiao Qiu, mencubit daging di wajahnya, dan tersenyum, jangan menangis. Kalau begitu jangan berbohong padaku, kamu harus kembali menemuiku. Xiao Qiu cemberut dan berkata, aku tidak pernah melanggar janjiku, kata Fang Yu. Setelah mengatur pesta kecil, Fang Yu memanggil Han Miaoyi. Di atas loteng Tiandaomen, Hong Yaozu, Wang Fan, Fei Qi dan lainnya semuanya hadir. Saudaraku, berhati-hatilah, kata Hong Yaozu. Tuan Fang, hati-hati. Fei Qi menggenggam tinjunya. Wang Fan tidak mengatakan apapun, karena dia telah mengatakan semua yang seharusnya dikatakan. Terlebih lagi, dia tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi pada Fang Yu. Saya berharap Fang Zizun segera menemukan jalannya. Cisuan mengepalkan tinjunya. Dao, Fang Yu mengangkat alisnya sedikit tanpa berkata apa-apa. Dia memandang semua biksu di sekitarnya dan mengangguk. Akan ada waktunya nanti. Setelah mengatakan ini, Fang Yu mengambil Han Miaoyi dan melewati tanda cincin yang dikeluarkan oleh Bei Bei. Wah, dalam sekejap, Fang Yu dan Han Miaoyi menghilang ke atas loteng, menghilang di dalam Tiandaomen. Desir-desir,
Fang Yu menyuruh Bei Bei untuk berteleportasi ke lokasi yang paling dekat ke selatan dari koordinat, yaitu klan Surgawi. Raja Yuan, penguasa klan Surgawi, masih merupakan adik laki-laki Fang Yu. Bisa dibilang Han Miaoyi juga familiar dengan tempat ini. Tuan Fang, apakah kita sudah kembali ke klan Surgawi? Han Miaoyi bertanya dengan hampa. Kembali ke sini, dia merasakan sentuhan sentimentalitas di hatinya. Kematian Han Dingtian masih merupakan sesuatu yang tidak ingin dia ingat. Ini hanya perbaikan sementara. Ini adalah wilayah laut terdekat ke selatan. Fang Yu berkata, tetapi sekarang aku di sini, aku akan menemui Raja Yuan dan berbicara dengannya. Wah, Fang Yu segera datang ke istana tempat Raja Yuan berada. Raja Yuan kebetulan berada di dinasti atas, dan aula itu penuh dengan menteri. Melihat Fang Yu muncul, banyak menteri tercengang. Raja Yuan segera bangkit dari singgasananya, berjalan cepat, mendekati wajah Fang Yu, dan berlutut dengan satu kaki. Fang Agung, Yuan Wang berkata dengan hormat. Para menteri di tempat kejadian pulih dan segera berlutut dan berteriak serempak, Fang Zizun. Sepertinya kamu juga pernah melihat adegan itu, kata Fang Yu. Ya, Fang Zizun, aku. Yuan Wang mengangkat kepalanya, dengan penuh semangat mencoba mengatakan sesuatu. Aku datang ke sini untuk memesankanmu beberapa hal. Fang Yu meminta Yuan Wang untuk berdiri, dan kemudian dengan singkat mengakui beberapa hal. Dia telah menyebutkan di depan Wang Fan bahwa Raja Yuan adalah bawahan yang siap sedia. Di masa depan, jika Wang Fan membutuhkannya, dia akan menghubungi Yuan Wang. Fang Yu mempersiapkan Yuan Wang merupakan suatu kehormatan bagi klan surgawi kami untuk melayani umat manusia dan Fang Zizun. Raja Yuan membungkuk. Oke, aku di sini hanya untuk mengatakan beberapa patah kata kepadamu, ayo pergi. Kata Fang Yu. Kemana tujuan Fang Zizun? Yuan Wang bertanya. Di wilayah laut paling selatan, aku akan mencari sebuah pulau. Kata Fang Yu. Wilayah laut paling selatan, wilayah laut awan selatan. Pulau apa yang dicari Fang Zizun? Wang Yuan bertanya. Dalam legenda, biksu yang mendarat di pulau ini bisa segera meninggalkan benua Yunyu dan pergi ke alam lain. Pernahkah kamu mendengarnya? Fang Yu bertanya. Pulau Reinkarnasi. Legenda ini, aku pernah mendengar bahwa awalnya ada pepatah yang mengatakan bahwa kita bergantung pada kelompok etnis di Laut Awan Selatan, kata Yuan Wang, hanya saja. Fang Zizun, legenda ini ada di pihak kita, dan ada interpretasi lain. Yuan Wang ragu-ragu dan berkata, itu bukan interpretasi yang bagus. Bagaimana Anda mengatakan? Fang Yu bertanya. Penafsiran lain adalah, nama Pulau Samsara karena begitu kamu mendarat di pulau ini, kamu akan jatuh ke dalam neraka reinkarnasi yang tak terbatas, dan kamu tidak akan pernah bisa keluar darinya, kata Yuan Wang. Oh, ada pepatah seperti itu. Fang Yu mengerutkan kening. Ya, tapi pernyataan ini juga tidak mungkin untuk diverifikasi, karena belum ada biksu yang menemukan Pulau Samsara. Kedua pernyataan tersebut hanyalah legenda, kata Yuan Wang. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan berkata, apapun yang terjadi, pergi dan jelajahi. Dengan kekuatan Fang Zizun, dia dapat dengan mudah menghadapi situasi apapun. Tidak ada kekuatan yang dapat menjebak Fang Zizun di benua Yunyu ini, kata Yuan Wang. Ya, menurutku juga begitu. Fang Yu menepuk bahu Raja Yuan dan berkata, pergi. Raja Yuan mengalihkan pandangannya ke Han Miaoyi, yang berada di samping Fang Yu, dan bertanya dengan ragu-ragu, Fang Zizun, bukankah ini Han Miaoyi? Ya, sapalah, bukan karena kalian tidak saling mengenal. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Han Miaoyi segera membungkuk untuk memberi hormat, dan berbisik, saya telah melihat Yang Mulia Yuan Wang. 166. Bagi Yuan Wang, suasana hatinya juga rumit. Hanya saja tidak ada yang perlu dikatakan sekarang. Dia akan mengikutiku karena fisiknya, dan dia tidak bisa bercerita banyak tentang hal lain, kata Fang Yu. Memahami, Yuan Wang mengepalkan tinjunya. Setelah Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan istana, mereka dengan cepat bergerak menuju wilayah Laut Awan Selatan. Setelah menggunakan rune ajaib, kecepatannya masih sangat cepat. Dalam 2 hari, dia secara resmi memasuki Laut Awan Selatan. Namun letak Pulau Samsara sulit ditemukan di lautan luas ini. Menurut pernyataan Li Huoyu, selama Anda mencapai wilayah terpinggirkan, Anda selalu dapat menuju ke wilayah berikutnya. Oleh karena itu, Fang Yu hanya perlu menundukkan kepalanya dan terus terbang ke selatan,
dan dia selalu dapat mencapai tepi perbatasan, dan dia tidak perlu menemukan apa yang disebut Pulau Samsara. Tuan Fang, kemana kita akan pergi? Melihat laut tanpa batas, Han Miaoyi tiba-tiba merasa sedikit tergesa-gesa di dalam hatinya, dan bertanya dengan suara rendah. Kemana harus pergi? Masih belum diketahui sampai sekarang, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Han Miaoyi menggigit bibirnya dan berhenti bertanya lebih banyak. Takut, Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Han Miaoyi. Saya merasa tidak nyaman setelah memasuki wilayah laut ini. Han Miaoyi mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa ada mata lain yang menatap saya. Oh, Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, apakah perasaan ini benar-benar jelas? Petik 2 titik titik titik. Jelas sekali, jawab Han Miaoyi. Fang Yu mengerutkan kening, dia tidak merasa seperti itu. Ini menunjukkan, jika garis pandang itu benar-benar ada, itu hanya akan ditujukan pada Han Miaoyi. 78 Jaringan Tiongkok. Dan Han Miaoyi adalah dewa dan iblis. Apakah ada semacam keberadaan yang mengincar para dewa dan iblis? Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia segera menjadi waspada. Desir, di atas laut, dia bergegas maju bersama Han Miaoyi. Kecuali suara gemuruh di udara, yang terdengar hanyalah suara deburan ombak yang bergulung. Fang Yu menyebarkan kesadaran ilahi ke area yang luas, dengan sengaja mencari aura abnormal di mana-mana, dan tidak menemukan apapun. Dalam proses ini, kecepatan dirinya dan Han Miaoyi tidak melambat. Entah sudah berapa lama, wajah Han Miaoyi di samping Fang Yu sedikit pucat. Apa yang salah? Fang Yu memperhatikan perubahannya dan bertanya. Aku merasa tidak nyaman, nafas di tubuhku tidak terkendali. Han Miaoyi menjawab dengan sedikit keras. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa wilayah laut di bawah dalam keadaan statis. Benar-benar diam, ombaknya tidak bergulung, dan percikan air tetap berada di udara. Karena dia sedang dalam keadaan terburu-buru, dia benar-benar tidak menyadarinya ketika dia mulai memasuki keadaan ini. Fang Yu segera berhenti, wajah Han Miaoyi menjadi pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, Fang Yu juga menyadari apa yang salah, dan melihat ke bawah ke laut di bawah. Lalu, wajahnya sedikit berubah. Di bawah dasar laut di bawah tempat dia dan Han Miaoyi berada, ada mata yang sangat besar. Mata ini sangat besar, dan cahaya biru samar bersinar di pupilnya. Ketika Fang Yu melihatnya, itu berkedip. Ini, Fang Yu tiba-tiba teringat mata yang dilihatnya di Zizan Hanoi. Apakah ini berasal dari mata keberadaan yang sama? Terakhir kali, Fang Yu tidak menyelidiki mata itu. Tapi kali ini, Fang Yu masih memikirkannya, tapi Han Miaoyi di sampingnya mengerang kesakitan hingga tubuhnya hampir terjatuh. Fang Yu segera mengulurkan tangan dan memeluknya. Tiba-tiba, pada saat ini, mata besar di bawah melepaskan seberkas cahaya langsung ke tempat Fang Yu. Wah, Fang Yu pergi bersama Han Miaoyi dalam sekejap. Hei, hei, hei. Mata besar itu menembakkan beberapa sinar secara berurutan. Target dari setiap sinar adalah Fang Yu. Dengan kata lain, itu adalah Han Miaoyi di pelukan Fang Yu. Set, ho, Fang Yu mengelak satu demi satu. Mata besar di bawah laut juga berhenti menyerang. Ledakan, tiba-tiba, kolom air besar meledak dari laut di bawah, langsung menuju Fang Yu. Kali ini, Fang Yu tidak menghindar, tetapi menyerang dengan pukulan. Boom! Terjadi ledakan, dan seluruh kolom air raksasa itu hancur berkeping-keping. Kakak, ruang di sekitarnya banyak hancur dan terdistorsi, dan kekuatan mengerikan menekan ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempat, dengan kekuatan sihir yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bas, cahaya keemasan terang menutupi Fang Yu, serta Han Miaoyi di pelukan Fang Yu. Saat ini, Han Miaoyi sudah dalam kondisi setengah koma, tanpa darah di wajahnya. Fang Yu mengerutkan kening, matanya dingin, dan matanya yang besar menatap dasar laut lagi. Metode yang digunakan oleh mata besar ini pada dasarnya, mirip dengan metode yang digunakan oleh Ji Wangu ketika dia mengendalikan hukum alam. Memanipulasi ruang sesuka hati dan memanipulasi laut di bawah sebagai alat penyerangan. Siapa pihak lainnya? Pertanyaan ini terlintas di benak saya, dan jawabannya segera muncul. Mata Fang Yu sedikit berubah. Melihat mata besar di bawah, hatinya bergetar. Mungkinkah, mata besar ini adalah simbol substantif dari hukum alam benua Yunyu?
Kamu dapat menebaknya, itu adalah hukum alam. Suara Li Huoyu terdengar, sepertinya dia tidak ingin kamu menyingkirkan para dewa dan monster. Benarkah hukum batas? Jangan biarkan aku mengambil tubuh berdarah itu. Apa maksudmu? Apakah aku membantunya? Fang Yu mengerutkan kening. Bas. Saat ini, Fang Yu hanya merasakan kilatan cahaya di depannya. Ketika penglihatannya pulih, awan besar muncul tepat di depannya. Awan bertumpuk seperti gunung raksasa. Kamu boleh pergi. Itu, tetaplah. Sebuah suara yang sangat kuat datang dari kelompok awan di depan. Bas. Tiba-tiba, bagian atas grup awan membuka mata. Fang Yu menunduk untuk melihat mata besar di dasar laut masih ada. Dan mata besar yang terbuka di gugusan awan sedikit berbeda dengan mata besar di dasar laut. Tapi Fang Yu saat ini sedang tidak berminat mempelajari perbedaannya. Aku ingin pergi, tapi juga membawanya pergi. Fang Yu berkata langsung kepada kelompok awan di depannya. Bum bum bum. Pada saat ini, tekanan antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat. Aku tidak membantumu dengan menyingkirkan para dewa dan monster. Jika para dewa dan monster tetap di sini, cepat atau lambat mereka akan menghancurkan duniamu, kata Fang Yu. Aku akan dimusnahkan. Sebuah suara yang dalam datang dari grup Cloud. Mizi, kamu kentut. Bahkan aku tidak bisa menghancurkan para dewa dan iblis. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalimat ini tidak basa-basi. Jika ada biksu lain yang hadir, mereka akan kaget dan tidak bisa berkata-kata. Objek dialog Fang Yu bukanlah makhluk biasa, melainkan hukum satu dunia. Berbicara kepada hukum alam dengan nada sombong, bukankah ini mencari kematian? Namun, Fang Yu sebenarnya tidak takut. Ia tidak takut dengan hukum alam ditambah jiwangu, apalagi menghadapi hukum alam sendirian. Dia secara alami tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada lawannya yang kalah. Selain itu, hukum alam ini pada awalnya dimaksudkan untuk memungkinkan jiwangu mengendalikan seluruh alam, yang pada awalnya merupakan tindakan yang ditujukan pada Fang Yu. Jika Fang Yu tidak cukup kuat, dia pasti sudah lama dilenyapkan. Oleh karena itu, dia tidak akan memberikan wajah yang baik pada hukum alam ini. Saya tidak peduli jika Anda adalah hukum dunia, segera pergi, jangan hentikan. Fang Yu berkata dengan dingin, jika tidak, saya tidak keberatan kembali ke benua Yunyu bersama para dewa dan iblis, dan menghancurkan benua Yunyu. Lanjutkan lagi 7 atau 8. Jika pernyataan sebelumnya bersifat arogan, maka pernyataan tersebut saat ini merupakan ancaman yang terang-terangan. Ancaman langsung terhadap hukum alam. Jangan biarkan aku pergi, maka aku akan menghancurkan duniamu. Biksu lainnya mengatakan bahwa kalimat ini tidak mematikan, dan lebih seperti lelucon. Tetapi ketika Fang Yu mengucapkan kalimat ini, hukum alam harus diguncang 3 kali, karena Fang Yu benar-benar punya kemampuan untuk melakukannya. Dan di sampingnya, ada tubuh dewa dan iblis yang sedang tumbuh. Bum bum bum. Pemaksaan di sekitarnya menjadi semakin menakutkan, dan dunia berguncang. Hukum perbatasan jelas-jelas marah. Fang Yu ini terlalu sombong. Seorang biksu manusia, makhluk berani mengancam hukum alam. Melanggar hukum, itu melanggar hukum. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk mencabut semua batasan pada diriku dan para dewa dan iblis, dan kemudian membuka portal ke alam berikutnya untukku. Fang Yuhan berkata, jika tidak, aku akan mengambil bagian ini. Jika lautnya hancur, kembalilah dan hancurkan benua Yunmeimu. Jangan kira aku tidak berani melakukan ini. Aku hanya peduli dengan ras manusia di benua Yunyu, dan ras manusianya tidak banyak. Aku bisa memindahkan mereka dulu. Pada akhirnya akan menyesalinya dan membayar harganya. Kelompok awan di depan, yaitu hukum alam, mengeluarkan suara kemarahan. 3. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Kamu berani, hukum alam masih dimarahi dengan marah. 2. 1. Mata Fang Yu tiba-tiba menjadi dingin. Memanggil, saat kata, Yi, baru saja diucapkan, paksaan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Awan di depannya menghilang, dan mata besar di bawah laut pun hilang. Desir-desir, di depan Fang Yu, portal seperti pusaran perlahan muncul, memancarkan kekuatan spasial yang kuat. Petik 2 petik 2. Fang Yu berdiri di sana, tercengang. Ini, hukum alam, benar-benar ditakuti olehnya seperti ini. Terlebih lagi,
Mereka berlari sangat cepat dan teliti sehingga mereka telah mengatur semua portal yang diminta Fang Yu sebelum pergi. Wow, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan pakaian putih Fang Yu melayang perlahan. Apakah ini hukum dunia? Sial, aku masih siap untuk pertempuran besar, tapi aku kabur. Fang Yu pulih, tidak menangis atau tertawa. Kemudian, pandangannya kembali ke portal seperti pusaran di depannya, matanya sedikit berkedip. Mungkinkah meninggalkan dunia ini melalui portal? Bahkan jika dia benar-benar bisa meninggalkan dunia ini, hukum alam tidak akan mempermalukannya, dan menyebarkannya ke alam pinggiran di mana burung tidak buang air besar atau tempat berbahaya lainnya. Ini sudah menjadi tepi perbatasan. Alasan mengapa laut tenang adalah karena ruang di dekat tepian akan menyempit. Anda juga harus merasakan peningkatan tekanan langit dan bumi. Suara Li Huoyu terdengar, selain itu, meskipun itu adalah batas hukum domain, Anda tidak bisa begitu saja pergi kemanapun Anda ingin mengirim Anda. Ia hanya dapat memilih domain yang terletak di sekitar alam Yunyu. Pada pandangan pertama, hukum alam ini milik mereka yang penakut dan penakut. Jelas memperhatikan monster itu adalah untuk menghindari masalah lebih besar yang mungkin ditimbulkan di masa depan. Seharusnya dia tidak berani menjebakmu lagi. 78 Zhong Wenwang. Mendengar apa yang dikatakan Li Huoyu, Fang Yu mengangguk. Dia setuju dengan pandangan ini. Apapun yang terjadi, itu akan datang, jadi bergegaslah dan lihatlah. Warna kulit Han Miaoyi mereda, tetapi tubuhnya masih kusut dan dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya. 166. Fang Yu memeluknya dan bergegas menuju portal seperti pusaran air di depan. Desir, segera, Fang Yu dan Han Miaoyi melewati portal bersama. Memanggil, portal itu menghilang seketika, dan aura Fang Yu dan Han Miaoyi juga menghilang sepenuhnya di laut, menghilang ke benua Yunyu. Ledakan, setelah bergegas ke portal, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di telinganya. Pemaksaan di sekitarnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan nafas yang sangat dingin menerpa semua sisi. Kemudian, saya merasakan sensasi robek yang luar biasa, dan ada kekuatan yang menakutkan di sisi kiri dan kanan tubuh. Kultivator tingkat peri sumber terbuka mengalami robekan sebesar ini. Saya khawatir mereka tidak dapat mendukungnya. Ini mungkin menjadi alasan mengapa hanya kultivator dengan pemahaman penuh tentang Tianxian ke atas yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah benua Yunyu. Di depan saya gelap gulita, dan saya tidak dapat melihat apapun. Tapi Fang Yu tahu bahwa dia sedang bergerak maju, dan bergerak maju dengan kecepatan yang cukup cepat. Han Miaoyi masih dalam pelukan Fang Yu, namun kesadarannya telah terjaga. Saat ini, matanya benar-benar gelap, dan dia tidak bisa melihat apapun. Namun, dia bisa merasakan kehangatan dari tubuh Fang Yu. Kita sudah melintasi alam sekarang. Adapun di mana tujuannya, entahlah, ambil satu langkah dan hitung satu langkah. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Ya, Han Miaoyi menjawab. Bum bum bum, raungan di telingaku terus terdengar, dan tekanannya semakin tinggi. Ngomong-ngomong, Li Huoyu, aku hanya takut dengan hukum alam seperti ini, itu tidak akan membalas umat manusia di benua Yunyu, kan? Fang Yu bertanya, pembalasan, menurutmu apakah ini rumah bermain anak-anak? Li Huoyu berkata dengan nada tidak setuju, secara objektif, hukum alam dan hukum alam, semuanya netral dan tidak memiliki suka dan tidak suka masing-masing. Tetapi begitu sesuatu yang mempengaruhi keselamatan mereka terjadi, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak netral. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa mereka penindas dan takut akan kesulitan, dan mereka sama penakutnya seperti tikus, sama seperti hukum alam, dari benua Yunyu, sama saja rasanya ditakuti olehmu. Jika ia menargetkan umat manusia di benua Yunyu untuk membalas dendam kepadamu, itu berarti hukum alam ini sudah memiliki suka dan tidak suka individu, dan mulai kehilangan kendali, dan akan segera dilenyapkan oleh hukum alam, pesawat besar. Itulah masalahnya, lalu, jika itu masalahnya, mengapa hal itu mencegahku untuk melenyapkan para dewa dan iblis? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Saya sudah katakan sebelumnya, ini juga merupakan manifestasi dari sifat takut-takutnya. Li Huoyu berkata, para dewa dan iblis ada di alam ini, terutama ketika mereka masih dalam keadaan larva, mereka mampu menyegel. Jika Anda mengambilnya, dewa dan iblis masa depan akan terus tumbuh, dan kemudian berkembang ke tingkat yang tidak terkendali lagi, untuk menghancurkan sebuah dunia. Pada saat itu,
para dewa dan iblis mungkin menarik perhatian hukum pesawat. Setelah itu, para dewa dan iblis pasti akan ditindas oleh hukum pesawat. Tapi atas kehancuran suatu alam, hukum alam benua Yunyu bertanggung jawab. Karena, para dewa dan iblis akan keluar dari sana. Benua Yunyu, ya, bisakah kamu memahaminya? Berbicara tentang ini, Li Huoyu berhenti sejenak dan berkata, inilah alasan mengapa saya tidak menyetujui Anda menyimpan tubuh para dewa dan iblis. Asal-usul orang ini tidak diketahui dan informasi identitasnya tidak jelas. Kehilangan kendali dianggap masalah sepele, dan kemungkinan besar akan melibatkan lebih banyak masalah besar. Jika Anda memikirkan segala sesuatu dengan cara yang buruk, tentu saja demikian. Tetapi segala sesuatunya memiliki dua sisi. Setan akan menjadi bantuan besar bagi pemiliknya di masa depan, karena segala sesuatu yang terlibat di baliknya, itu juga dapat digunakan oleh tuannya. Suara tangis pun terdengar. Kalau begitu pikirkan saja segala sesuatunya dengan cara yang baik. Bagaimana bisa begitu banyak hal baik yang terlintas di kepalamu? Kamu murni. Li Huoyu mencibir dan berkata, kalian berdua pergi ke pagoda semesta untuk bertengkar, berhentilah berdebat, kata Fang Yu. Baru kemudian Li Huoyu dan Extreme Culters menutup mulut mereka, dan tidak terus bertengkar. Izinkan saya menyebutkan satu kalimat lagi. Dari sudut pandang saya, tubuh dewa dan iblis ini seharusnya tidak ada di alam seperti benua Yunyu, karena kekuatannya jelas melebihi alam ini, dan asal-usulnya pasti sangat tinggi, level. Lalu, mengapa para dewa dan iblis muncul di benua Yunyu? Li Huoyu berkata, ini sangat sederhana, itu dikirim ke benua Yunyu oleh suatu keberadaan. Jadi, hukum alam ini mungkin telah memikul tanggung jawab untuk menyegel para dewa dan iblis, dan ini akan mencegahmu membawa pergi para dewa dan iblis. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia menatap Han Miaoyi dalam pelukannya. Dia merasa pernyataan Li Huoyu masuk akal, dan pernyataan Chilingters juga masuk akal. Tapi tidak peduli apa yang memilih untuk membawa pergi Han Miaoyi, mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Desir-desir, setelah menempuh perjalanan beberapa saat, suara di telingaku berubah dari suara gemuruh menjadi suara melolong. Paksaan di sekitarnya berangsur-angsur berkurang, dan kemudian hilang sama sekali. Fang Yu menduga bahwa bagian jalan yang sebelumnya relatif sulit seharusnya terjadi ketika melintasi batas perbatasan. Dan alasan mengapa hal itu menjadi begitu mudah sekarang adalah karena ia telah sepenuhnya melewati batas. Dengan kata lain, Fang Yu sebenarnya telah meninggalkan alam Yunyu dan mencapai alam baru. Kegelapan di depannya berangsur-angsur menghilang. Fang Yu sudah bisa melihat dengan jelas bintang-bintang yang bersinar di kedua sisi tubuhnya.